Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira dengan NIM 2524 10 10 2028. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi entiti dan atribut pada soal yang pertama. Nah, di sini itu saya akan membuat model basis data untuk kebun binatang Nusantara. Nah, yang pertama itu ada entiti zona. Itu atributnya terdiri dari ID zona dan nama zona. Zona ini seperti area mamalia, reptil, burung, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada entiti kandang. Atributnya itu ada ID kandang, nama kandang, kapasitas, dan ID zona sebagai foreign key. Nah, kandang ini terhubung dengan zona tempatnya berada. Lalu yang ketiga itu ada hewan. Nah, di hewan ini atributnya itu ada ID hewan, nama hewan, spesies, umur, jenis kelamin, asal, dan ID kandang. Artinya, di setiap hewan ini ditempatkan di satu kandang tertentu. Nah, yang keempat itu ada kiper. Atributnya itu ID kiper, nama kiper, spesialisasi, dan nomor kontak. Kiper ini adalah penjaga atau perawat hewan. Selanjutnya ada pengunjung. Atributnya itu ID pengunjung, nama pengunjung, dan nomor HP. Yang keenam itu ada tiket, atributnya itu ID tiket, jenis tiket, dan harga. Nah, yang terakhir ini ada transaksi tiket. Itu atributnya ID transaksi, tanggal, ID pengunjung, dan ID tiket. Nah, ini untuk relasi antar entitasnya. Untuk yang pertama itu zona dengan kandang. Satu zona memiliki banyak kandang, jadi relasinya itu one to many dan bersifat wajib. Di sini saya akan menjelaskan yang cardinality dan optionality terlebih dahulu ya. Kedua itu ada kandang dan hewan. Itu satu kandang menampung banyak hewan dan satu hewan hanya berada di satu kandang. Jadinya itu relasinya one to many dan itu bersifat wajib. Yang ketiga ada hewan dan kiper. Hubungannya itu many to many. Artinya satu hewan bisa dirawat oleh beberapa kiper dan satu kiper itu bisa merawat banyak hewan. Relasinya ini bersifat opsional. Yang keempat itu ada pengunjung dan transaksi tiket. Nah, satu pengunjung ini bisa memiliki banyak transaksi tiket. Relasinya itu one to many dan itu bersifat wajib. Selanjutnya ada pengunjung dengan tiket. Satu pengunjung itu bisa membeli beberapa tiket. Jadinya itu one to many juga dan itu bersifat wajib. Nah, yang terakhir ini ada tiket dan transaksi tiket. Itu satu transaksi bisa memiliki beberapa tiket. Itu juga one to many dan bersifat wajib. Nah, di sini saya akan membacakan relasi antar entitinya. Nah, itu zona memiliki kandang dan kandang dimiliki zona. Selanjutnya, kandang memiliki hewan dan hewan itu dimiliki kandang. Lanjut, itu hewan dirawat oleh kiper, sedangkan kiper tuh merawat hewan. Lalu pengunjung membeli tiket dan tiket dibeli oleh pengunjung. Selanjutnya itu ada pengunjung melakukan transaksi tiket, sedangkan transaksi tiket itu dilakukan oleh pengunjung. Selanjutnya, tiket dimiliki oleh transaksi tiket. Transaksi tiket memiliki tiket. Dan ini saya selanjutnya akan membacakan IRD-nya. Nah, ini kita kita zoom dari yang sebelah kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan IRD-nya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita mulai dari entitas zona. Itu ada di sebelah paling kiri. Nah, di tabel zona ini menyimpan data area besar di kebun binatang, seperti zona mamalia dan zona reptil. Tabel ini memiliki dua atribut, yaitu ID zona sebagai primary key dan nama zona sebagai nama area. Setiap zona ini bisa memiliki banyak kandang. Nah, cara membacanya itu setiap satu zona wajib memiliki beberapa kandang.
Selanjutnya itu ada tabel kandang. Kandang memiliki atribut ID kandang, nama kandang, kapasitas, dan ID zona sebagai foreign key yang terhubung ke tabel zona. Artinya, setiap kandang pasti berada di satu zona tertentu. Tapi zona bisa memiliki banyak kandang. Hubungannya disebut one to many. Ini one to many. Berikutnya ini ada kandang menuju ke hewan. Nah, di tabel hewan ini berisi data seperti ID hewan, nama hewan, spesies, umur, jenis kelamin, asal, dan ID kandang. Foreign key ID kandang itu menunjukkan bahwa setiap hewan tinggal di satu kandang tertentu. Hubungannya itu juga one to many, artinya satu kandang bisa menampung banyak hewan. Kemudian di sebelah kanan tuh juga terdapat tabel keeper. Nah, yaitu petugas perawat hewan. Ini. Itu tabel keeper ini memiliki atribut ID keeper, nama keeper, spesialisasi, dan nomor kontak. Hubungannya antara hewan dan keeper itu bersifat many to many karena satu hewan di bagian sini, satu hewan bisa dirawat oleh beberapa kiper dan satu kiper juga bisa merawat beberapa hewan. Di sini one to many juga bisa. Jadi satu hewan itu bisa dirawat oleh beberapa kiper. Selanjutnya turun ke bagian bawah. Di sini ada tiket pengunjung dan transaksi tiket. Baik, di tabel tiket ini ada berisi ID tiket, jenis tiket, dan harga. Tiket ini nantinya yang akan dibeli oleh pengunjung dan dicatat transaksinya. Lalu di tabel pengunjung ini menyimpan ID pengunjung, nama pengunjung, dan nomor HP. Satu pengunjung bisa membeli lebih dari satu tiket. Nah, relasinya itu one to many. Nah, untuk yang terakhir itu ada transaksi tiket yang berada di tengah bawah ini. Nah, itu kolom-kolomnya itu terdiri dari ID transaksi, tanggal, ID pengunjung, dan ID tiket. Nah, foreign key-nya itu ada di ID pengunjung. Nah, itu yang akan menghubungkan ke tabel pengunjung yang ada di atasnya ini. Nah, ID tiket itu menghubungkan ke tabel tiket. Artinya, setiap kali pengunjung membeli tiket, sistem akan menyimpan satu data transaksi baru di tabel ini. Jadi itu setiap satu pengunjung wajib membeli beberapa bisa membeli beberapa tiket. Nah, satu tiket itu mempunyai beberapa transaksi tiket. Satu pengunjung juga dapat melakukan beberapa transaksi. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Nah, di data awal ini ada harga obat dan jumlah yang masih dijadikan satu. Nah, di satu NF ini kita harus memisahkan harga obat dan jumlahnya menjadi satu baris. Nah, itu jadi tuh di sini tuh tidak boleh ada koma. Di harga obat dan jumlahnya tidak boleh ada koma, jadinya akan dipisahkan. Untuk yang 2 NF itu sama seperti di satu NF. Nanti di berikut selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaannya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya terlebih dahulu. Nah, kenapa satu NF dan 2 NF-nya itu sama? Karena pada satu NF itu tujuan utamanya adalah membuat setiap data dalam tabel menjadi atomik. Artinya setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai saja dan tidak ada data yang berulang dalam satu sel. Nah, dengan kata lain itu, satu NF berfokus untuk menghilangkan data ganda atau nilai yang dikelompokkan dalam satu kolom agar struktur tabel menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Sedangkan pada 2 NF itu, normalisasi dilanjutkan dengan memecah tabel besar menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan agar setiap atribut non kuncinya itu benar-benar
bergantung pada seluruh kunci utama, bukan hanya sebagian. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghilangkan ketergantungan parsial dan mengurangi pengulangan data antar baris. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yang 3NF. Nah, itu contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau mau buat tabel baru itu, kita hanya akan memasukkan ID-ID-nya saja, tidak usah nama pasien, kecamatan, nama dokter, spesialis, dan lain sebagainya. Nah, di sini di ID pasien itu sudah ada nama pasien dan kecamatannya. Di ID dokter ada nama dokter dan spesialisasi dan spesialis. Di ID layanan ada nama layanan dan biaya layanan. Di ID obat ada nama obat dan harga obat. Jadi kalau mau buat tabel baru itu hanya memasukkan ID-nya saja dan menambahkan tanggal kunjungan serta total harganya. Di bawahnya ini juga kalau mau menambahkan jumlahnya itu akan memasukkan ID kunjungan, ID obat, dan menambahkan jumlahnya. Karena yang di data awal itu yang dijadikan satu itu ada harga obat dan jumlah. Jadinya di 3NF-nya itu harga obat dan jumlahnya pun itu dimasukkan kembali dengan yang sudah dipisah-pisah. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.